aliran Siwa dari era Singosari sampai Majapahit pasti memilih suatu tempat wilayah untuk pemujaan, membangun candi ataupun peseraman berada dekat dengan sungai yang berkelok berbentuk es ini.
Salam Rahayu, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Namo Buddhaya, salam sehat, selamat sejahtera untuk kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ketemu lagi dengan Simbok. Simbok sedang berada di sebuah punden desa yang berada di tengah-tengah areal persawahan ya, yang berada di desa Sidotopo, Menangal, Mojosari, Mojokerto, Jawa Timur. Jadi memang di sini cuma tersisa pohon-pohon dan memang dibangun suatu pendopo rencananya, mungkin karena belum selesai ya. Jadi Simbok memang dapat referensi setelah dari pendopo si Baratwojo kemarin. Di sana memang ada potongan yang berbentuk seperti pancuran air. Nah, ya saya kira tadi itu ujung dari sebuah yoni, ternyata itu pancuran air yang kata kuncennya berasal dari tempat ini. Kemudian Simbok ke sini tadi sudah menembah, minta izin dengan pini sepo leluhur, di sini dulu tempat apa, eranya siapa. Memang dari tempat dekat banget dengan sebuah sungai, dan kembali bentuk sungainya adalah bentuk es ini tadi. Memang suatu simbol Siwa ini, dari Siwa. Memang aliran Siwa dari era Singosari sampai Majapahit pasti memilih suatu tempat wilayah untuk pemujaan, membangun candi ataupun peseraman berada dekat dengan sungai yang berkelok berbentuk es ini tadi. Sudah beberapa yang Simbok temukan ya, memang tempatnya seperti itu. Jadi agak tinggi, ada sungai dan sungainya berkelok berbentuk es. Kembali di sini tadi sudah Simbok menembah, minta izin dengan pini sepo leluhur. Yang kembali anehnya Simbok ini kaget tadi, malah yang rawuh ini tadi lah kebetulan disebut adalah beliau seorang Raja Kertanegara. Jadi memang di tempat ini ya, kebetulan tempat ini pun dekat dengan desa Tumapel ya, dekat banget, nggak terlalu jauh gitu. Jadi memang di sini eranya kental di era Singosari, terutama di era pemerintahan dari Raja Wisnuwardana yang merupakan bapak dari ayah dari Raja Kertanegara, yang merupakan Wisnuwardana ini merupakan dari putranipun anaknya dari Anusapati. Anusapati ini merupakan anak dari Kendedes dan Tunggulametung. Jadi memang Wisnuwardana ini juga dikenal dengan sebutan Ranggawuni ini tadi. Jadi memang energi di sini sangat kental, dan sesuai dengan postingan Simbok kemarin yang ada di mengupas pendopo si Baratwojo ini tadi. Kemarin Simbok bilang kan merupakan pendopo dari sebuah kediaman seorang Maharsi Empu yang bergelar Dwipayana. Di sini pun tadi saya mendapat nama gelar. Jadi beliau seorang empu atau resi atau wiku ini mempunyai gelar. Satu yaitu Empu Dwipayana atau Wiku Dwipayana, kedua Wiku Surya Adhikara, dan yang ketiga adalah Resi Surya Adiyaksa. Nah, ini kembali ke kisah Raja Kertanegara. Jadi di era berdirinya Raja Kertanegara menjadi seorang raja mempunyai beberapa penasehat, antara lain Banyak Wite atau alias Arda Raja ini tadi. Kemudian ada beberapa rakyat lainnya juga, dan salah satu seorang empu yang disebut dengan Empu Raganata ini. Nah, memang beliau ini dikenal lewat tulisan dan prasasti, seorang empu atau penasehat yang berani menentang keputusan ataupun suatu rencana atau pemikiran rajanya atau Kertanegara ini. Jadi kalau tidak cocok beranilah kasar yang ngomong adu debat atau ngelok atau bahasa Indonesianya protes kepada rajanya bila keputusan itu dianggap tidak baik. Nah, oleh sebab itu Raja Kertanegara ini merasa tidak nyaman, kemudian menurunkan jabatan beliau Empu Raganata ini menjadi Adiyaksa Tumapel. Nah, ini memang kebetulan sangat dekat. Tetapi walaupun sudah diturunkan jabatannya menjadi Adiyaksa atau penguasa Tumapel, penguasa daerah yang bebas pajak ya, ini tetap
diminta sarannya, diminta nasihatnya untuk kepentingan negara Singosari saat itu ya. Jadi sampai era pun Majapahit, era-era Tri Tunggabuana Dewi ini pun beliau masih hidup dan sering diminta pendapatnya. Nah, termasuk kemarin seperti postingan saya tentang Resi Bharatwaja ini tadi, seorang Rasemi pun meminta pendapat beliau di saat itu, gitu kan. Makanya di sini memang saya akui tadi agak berat membuka ya, memang hampir energinya itu memang sangat-sangat tenang, hampir enggak terasa sebenarnya bagi saya pribadi gitu. Memang kalau enggak sampai levelnya agak susah membukanya. Jadi memang di sini dulu merupakan sebuah kawasan atau tempat dibuat sebuah, ada candinya, memang Candi Petirtan. Jadi untuk tempat penyucian bagi pengikut beliau, dan beliau sendiri melakukan ritual pemujaan aliran Siwa. Nah, memang beliau seorang aliran Siwa. Jadi memang sayangnya cuma sudah tertutup tanah ya, memang akibat longsoran dari gunung Welirang ini tadi memang tertutup. Kemarin memang yang batu yang berbentuk pancuran, potongan pancuran ini memang didapatkan setelah mengeruk pasir tanah di sini. Memang di sebelah adalah tempat perumahan ya, penduduk, komplek perumahan. Jadi memang ini masih pembangunan gitu. Mudah-mudahan masih ada ditemukan sisa-sisanya agar lebih terkuak sejarah yang ada di daerah ini. Jadi memang kembali saya tekankan, di sini merupakan dulu adalah wilayah dari keakuan Tumapel di era Singosari ini tadi, dan diberikan kepada seorang patih. Beliau memang awalnya mulai menjadi patih di era Raja Wisnuwardana atau Sakawuni tadi. Jadi memang kemudian diteruskan dengan putranya Kertanegara, kemudian dipecat istilahnya, diberikan wilayah kekuasaan Aku Tumapel ini tadi. Jadi memang di sini merupakan daerah disebut Aku Tumapel yang dikepalai oleh seorang Empu Raganata ini yang bergelar Wiku Surya Adikara ataupun Wiku atau Resi Surya Adiyaksa, dan juga seorang Maharsi Dwipayanani tadi. Nah, itu yang bisa Simbo ceritakan dari interaksi energi di sini. Semoga menambah wawasan sejarah kita tentang leluhur Nusantara. Matur nuwun, Rahayu Sagung Dumadi.